Nanti kalau misalnya nggak ketemu tanya lagi aja di sana kata dia gitu kan. Ya udah kita ikutin. Ya, saya masuk mobil. Terima kasih ya Pak gitu. Itu pas saya mau selesai parkir itu mau jalan tuh saya lihat spion tuh orang itu udah nggak ada. Hilang orang itu udah nggak ada. Tiba-tiba ada yang jatuh, duar gitu. Kaget kan saya jatuh. Saya cari jatuhnya di mana. Itu ada di samping saya sini, bulat gitu ya. Matanya itu hampir keluar, lidahnya menjulur ke bawah. Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Viko Fugara. Kali ini narasumber gua bakal membawain kisahnya ketika beliau menginap di sebuah villa di daerah Lembang, Bandung. Ya udah langsung aja, di sebelah gua ada Bang Angga. Selamat malam Bang Angga. Malam. Gimana nih kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Bang Viko gimana kabarnya? Alhamdulillah nih baik juga nih Bang. Nah Bang, ini kan Abang mau cerita tentang waktu pengalaman yang nginep di villa ya Bang ya? Iya betul. Di daerah Lembang, Bandung. Kalau boleh tahu nih Bang, itu di sana itu berapa orang Abang pergi ke sana? Saya bertiga. Jadi saya, istri saya sama anak saya. Oh, jadi cuma satu keluarga aja ya? Satu keluarga aja. Oke. Nah, si villanya ini lantai 1 apa dia tingkat lantai 2 sih Bang? Ada lantai 2-nya. Gede berarti? Gede sebenarnya. Kamarnya pun ada 3, cuman kita pakai cuma 1. Oke. Jadi di bawah ada berapa kamar? Di bawah itu ada 2 kamar, di atas 1. Oh, yang di atas 1 gitu Bang ya? Oke. Nah Bang, kalau boleh tahu nih Bang, Lembangnya itu di sebelah mananya nih Bang? Lembangnya saya kurang tahu daerahnya ya. Namanya itu saya ikut pakai Google Map gitu kan. Lokasi tempatnya saya kurang jelas gitu di mananya. Cuma saya ikutin Google Map ya, lokasi di situ. Pada waktu itu kan cuma malam gitu, jadi nggak tahu daerahnya mana itu. Berarti pokoknya di daerah Lembang pokoknya. Iya malam, pokoknya di daerah Lembang itu. Oke. Berapa lama Bang di sana Bang? Saya 3 hari. Nah, di suasana di villa itu maksudnya masih di daerah pemukiman atau jauh dari pemukiman warga sih Bang? Jauh. Jadi masuk ke villa itu kita lewat pemukiman dulu, lewat gang kecil gitu kan. Ke pemukiman, terus ada sawah-sawah lagi gitu, ada terus ya di dekat perbukitan lah gitu. Emang suasananya sih bagus gitu, tapi jauh dari pemukiman. Buset, berarti sepi dong. Sepi, iya. Gile. Tapi sekelilingnya ada villa lagi nggak sih Bang? Apa cuma Abang villa itu doang satu? Ada villa lagi, cuman jauh-jauh. Oh, jaraknya nggak dekatan, jauh gitu. Kalau lihat dari atas tuh, dari lantai 2 itu ada jauh gitu. Nah, di sini kan di villa ini kan banyak gangguan ya Bang ya. Betul. Yang diganggu ini Abang doang atau sama istri Abang juga sih yang ngerasain? Semuanya. Iya, jadinya. Buset, berarti nggak cuma Abang. Iya. Oke. Yaudah nih Bang, tahan dulu nih Bang ya ceritanya Bang ya. Siap. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Angga, simak terus sampai habis, jangan di skip. Dan gue mau ngingetin nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Angga di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi, bagi kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan horor ke kalian. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Nah, jadi gimana tuh Bang ceritanya Bang? Jadi kita kan punya rencana sekeluarga itu pengen liburan ya. Itu pada tahun 2018. Akhirnya kita punya ide kalau kita liburan di Bandung. Nah, tepatnya itu di Lembang. Setelah itu kita nyari di searching gitu kan. Searching di Google, cari tempat villa yang bagus gitu kan. Akhirnya ketemulah di daerah sana. Kita booking gitu kan. Akhirnya kosong, emang waktu yang saya mau ke sana itu kosong waktunya. Akhirnya dapet, selang berapa hari kita berangkatlah ke sana gitu. Itu berangkat kalau nggak salah pukul 4:30 sore. Pulang saya kerja, pulang kerja. Saya pulang kerja, saya siap-siap barang-barang gitu.
berangkat jam 4:30 oh nggak salah. 4:30 kita OTW jalan. Sepanjang jalan pun nggak ada masalah waktu di arah ke sana. Kira-kira pukul jam 7:30 malam, 7:30 malam kita udah di daerah sana gitu, di daerah Lembang itu. Nah cuma kita itu di situ itu nggak nggak nemu lokasinya gitu. Kita udah buka Google Map gitu kan, titiknya di sini tapi di belum ketemu, muter di situ, muter aja di situ gitu kan. Terus arahnya Google Map-nya pun ngikut arahinnya ke gang-gang kecil gitu kan. Agak ragu gitu. Kita coba tanya sekeliling situ juga nggak ada yang tahu, villa itu nggak ada yang tahu gitu kan. Terus setelah itu ya kita coba jalan lagi gitu kan. Sampai di perempatan itu ada perempatan jalan gitulah. Itu di pinggir itu ada orang lagi duduk gitu kan. Udah setengah tua kalau nggak salah. Udah setengah tua lagi duduk. Saya coba nanya ke dia, saya berhentikan mobil. Saya turun, saya tanya, "Pak, maaf mau tanya, tahu alamat ini nggak ya?" Kata gitu kan. "Ini villa," katanya. Dilihat sama dia, "Villa apa?" "Villa ini," gitu kan. Ini saya sebut nama villanya. Terus, "Oh iya," kata, "lurus aja terus," kata dia gitu. "Lurus aja terus bang," kata dia. "Lurus terus, nanti ada perempatan, abang belok kiri lagi. Di situ nanti ada jalan ke arah kampung, abang ikutinnya jalan itu terus gitu. Nanti kalau misalnya nggak ketemu, tanya lagi aja di sana," kata dia gitu kan. Ya udah kita ikutin. Ya, saya masuk mobil. "Terima kasih ya Pak," gitu. Itu pas saya mau selesai parkir itu mau jalan tuh saya lihat sepion tuh orang itu udah nggak ada. Hilang orang itu udah nggak ada. Itu sempat saya kaca mobil itu saya buka, saya tinggu ke belakang itu orang itu nggak ada yang ngasih tahu jalan itu. Tapi kanan kiri nggak ada rumah kan? Nggak ada rumah, itu perempatan juga. Agak gelap juga itu. Gitu. Itu juga kayak ada kayak semacam kiri itu kayak ada kayak hutan-hutan gitu, kayak gitu. Udah itu saya ikutin aja kan, omongan dia itu saya ikutin. Ya udahlah ikutin dia aja gitu kan. Jalanlah kita lanjutin perjalanan. Benar, ternyata sampailah di sana. Itu jadi arah villa itu agak rumit. Jadi dia ngelewatin pemukiman, jalan sempit gitu kan. Itu juga malam-malam itu kan. Jam sekitar di situ udah sampai jam 8 lewatan lah. Terus kiri kanan pemukiman gang sempit, terus keluar pemukiman ada kayak sawah-sawah lagi gitu, kebun gitu kan. Sampai nanjak, naik turun, jalanan sempit. Nah, akhirnya ketemulah kita villanya di situ. Sampainya di situ, saya heran, kok ini villa ini kok nggak sesuai sama yang ada iklan di Google yang saya cari waktu itu kan. Tapi namanya bener gitu kan. Nah, saya agak ragu tadinya mau ini. Terus nggak lama penjaga villanya keluar. Dia nanya, "Bang Angga ya?" kata dia gitu. "Oh iya, bener Pak." Kan saya Ali kata dia gitu kan. "Saya yang jaga villa ini," kata dia gitu. "Oh berarti bener villanya," dia bilang. "Ya udah Mas, masuk aja," kata dia. Saya masuk ke dalam. Nggak ada apa-apa sih, kayak aman-aman aja waktu itu kan, aman-aman aja ya. Saya juga cuma agak risih sama kondisi villanya itu, kayak udah agak lama gitu kan. Udah agak lama, terus nggak sesuai sama apa yang ada saya lihat di iklan, ya kan. Ya tapi saya positif aja kan. Saya masuk ke dalam biasa gitu. Dia ngasih tahu tempat-tempatnya, mau dipakai yang mana kamarnya, yang atas bawa aja, kata saya bilang gitu kan. Akhirnya dikasih ujuk lah sama Pak Ali itu di sini gitu. Terus saya lihat-lihat kondisi dapur segala macam gitu kan. Dia nemenin yang jaga villa. Nanti kalau ada apa-apa ke ini aja ya, ke tempat saya aja gitu. Dia di situ tuh kayak ada pos gitu, tempat tidurnya dia kalau ada yang nginep. Jadi agak jauh dari villa itu, di luar dia tempatnya gitu kan. Nanti hubungin saya aja, kalau nggak telepon aja, kata dia gitu kan. "Oh iya Pak." Terus saya pesan, "Mas, ini di gudang ini nggak usah dibuka ya," kata dia gitu. "Soalnya kotor gitu, nggak pernah dibersihin itu, nggak pernah. Takutnya nanti Masnya kotor," gitu kan. "Oh iya Pak." Di situ saya nggak curiga, nggak apa-apa, udah biasa aja gitu kan. Ya mungkin emang benar gitu kan. Akhirnya Pak Ali itu pergi, tinggal ceritalah gitu. Akhirnya kita di ruang tamu.
Di ruang tamu tuh kita nonton TV kan, sama anak, sama istri gitu bertiga. Waktu itu anak saya masih umur 1 tahun. Dia itu ngantuk kan, anak saya ngantuk. Akhirnya ditidurin sama istri saya di kamar. Saya masih di lokasi, masih di ruang tamu itu nonton TV. Ya, selang 20 menitan lah, 20 menitan istri saya keluar lagi. Terus nonton TV gitu kan berdua. Ngobrol biasa lah gitu kan, sambil nonton TV. Terus tiba-tiba saya ajak ngobrol itu dia diem aja, istri saya. Saya tanya, dia diem aja gitu kan. Nah ini kenapa gitu kan. Saya bingung nih, ini kenapa. Terus tiba-tiba dia ngomong begini, tapi ini dengan bahasa Sunda tadinya. Okay. Ini saya terjemahin bahasa Indonesia. Kamu nggak takut? Jadi gitu kan. Saya bilang, nggak takut kenapa? Kenapa? Nggak takut kenapa? Saya bilang gitu kan. Terus tiba-tiba, kamu nggak takut? Dia sambil nunduk begini, diem. Kamu nggak takut gitu kan? Terus saya bingung, ini orang kenapa nih? Nggak jelas nih. Saya, jangan bercanda deh, bilang gitu kan. Nih ngeri juga nih tempatnya nih, saya bilang gitu kan. Ngeri-ngeri gini, jangan bercanda-bercanda begitu, saya bilang. Terus tiba-tiba dia tuh nunjuk kamar yang ada anak saya tidur. Dan nunjuk kamar begini sambil nunduk begitu. Kamu nggak takut? Masih aja ngomong begitu. Nah udah gitu, gak lama dia nunjuk itu anak saya nangis. Oke. Di kamar. Tiba-tiba teriak ngejerit. Wah kenapa itu? Saya nggak pedulin. Saya tuh kayak gitu, saya lari aja ke kamar kan. Saya buka pintu, nangis, saya tenangin. Dan gak taunya istri saya udah ada di belakang saya. Dia nanya sama saya, kenapa gitu? Lah, terus akhirnya ditenangin sama istri saya kan. Setelah tenangin saya tanya, tadi kamu kenapa? Ngomong kayak gitu. Ngomong apaan kata dia? Ya ngomong tadi itu katanya kamu nggak takut. Enggak kata dia gitu kan. Lah, dan bercanda saya bilang gitu kan. Enggak ngomong apa-apa kok. Udahlah, saya nggak lanjutin kan nanya-nanya itu. Ya, saya balik lagi. Dia udah tidur. Habis itu kita udah malam sekitar jam 10-an gitu ya. Udahlah, sama-sama ngantuk ya kita tidur ya. Itu jam 2 malam itu tiba-tiba saya kebangun. Tapi saya bangunnya itu nggak ada di posisi kamar. Udah pindah. Tahu nggak saya bangunnya di mana? Saya tiba-tiba bangun di dalam gudang. Gudang yang tadi nggak boleh. Gudang yang nggak boleh masuk. Saya kaget. Kenapa saya tiba-tiba ada di sini kan gitu kan? Jadi di gudang itu banyak banget yang namanya tuh lukisan-lukisan lama gitu. Kayak ada lukisan orang-orang zaman dulu, ada lukisan kayak Nyi Roro Kidul, kayak gitu-gitu. Tapi lukisan manusia gitu? Iya, lukisan manusia begitu. Banyak dipajang di dinding, terus sebagian juga ada yang ditaruh di meja. Oh, banyak banget lukisan gitu kan. Ya, saya nggak berpikiran negatif ya. Ngeliat lukisan begitu, saya buka pintu. Tahu-tahu nggak bisa dibuka pintu itu. Jadi kayak terkunci dari luar. Saya teriak-teriak, bisa gedor-gedor. Itu nggak ada yang sama sekali nggak ada yang dengar. Sama sekali nggak ada yang dengar. Saya gedor-gedor, saya teriak-teriak itu sama sekali nggak ada yang dengar. Nah, saya saking paniknya itu ya, saya bingung harus ngapain gitu kan. Nah tiba-tiba di belakang saya ini kayak ada orang siul gitu kayaknya. Nah, ini suara apa gitu kan. Terus nggak lama suara napas kayak. Saya kaget. Saya tengok ke belakang tuh nggak ada siapa-siapa. Saya coba usahain tuh buka pintu, saya gedor-gedor itu nggak ada yang dengar sama sekali. Nggak ada yang nyaut ya? Nggak ada yang nyaut sama sekali. Saya cari sela gitu, saya cari jendela itu nggak ada jendela kan. Saya bingung gimana nih bisa saya ada di sini gitu kan. Saya gedor-gedor, nggak ada sama sekali bang yang nolongin saya itu nggak ada. Saya mau teriak sekencang-kencangnya itu nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar. Begitu saya lagi usaha buka pintu itu nggak bisa kebuka gitu. Itu pintu itu ngetok-ngetok, tok gitu. Otomatis saya kaget kan ya. Saya lepas kaget. Ini ada yang nolong apa enggak nih? Kayaknya ada yang nolong nih ya bilang gitu dalam hati saya gitu kan. Saya bilang tolong nih. Saya kejebak nih di dalam gudang. Ini siapa di luar ya gitu. Saya panggil istri saya kan. Teriak-teriak tuh nggak nyaut ternyata. Cuma ketokan itu cuma ada 5 kali ketokan. Tok gitu. Dan itu udah nggak ada suara lagi. Berarti itu bukan orang. Kalau emang benar kan ada suara dari luar juga mau teriak-teriak juga kan nolongin. Udah saya bingung, saya panik. Kondisinya itu di dalam itu gelap bang. Jadi emang nggak ada lampu.
emang lokasi itu kan emang nggak boleh itu emang udah nggak ada lampu sama sekali, gelap. Iya, cuma ada lukisan-lukisan sama meja-meja gitu yang udah kotor, yang udah rusak gitu kan, gudang. Saya bingung saya gimana gitu kan, ini mimpi bukan, saya bilang gitu kan ya. Akhirnya saya coba mojok ke belakang samping lemari. Oh, salah, di situ tuh ada lemari baju, Bang. Jadi ada lemari baju. Di situ di pojok di sebelah-sebelahnya tuh lukisan-lukisan, ada yang di tembok itu lukisan juga. Akhirnya saya ke pojokan lemari itu saya jongkok. Saya udah nggak bisa mikir tuh mau harus gimana gitu kan. Saya cuma satu berharap ya ini cuma mimpi gitu. Yang saya berharapin cuma satu, ini mungkin cuma mimpi, ya bilang gitu. Dalam hati saya begitu kan. Saya diam gitu. Tiba-tiba ada yang jatuh, duar gitu. Kaget kan saya jatuh. Saya cari jatuhnya di mana. Itu ada di samping saya sini, bulat gitu ya. Itu matanya tuh hampir keluar, lidahnya menjulur ke bawah. Kepala. Dan itu nggak ada rambutnya. Orang saya pikir itu bola. Jadi bola yang nggak kepake jatuh, dak gitu. Setelah saya tegesin itu matanya hampir keluar, lidahnya itu menjulur. Gila. Panik kan saya teriak gitu. Teriak sampai suara saya habis itu teriak-teriak gitu. Itu nggak ada sama sekali yang nolong. Saya kaget saking paniknya. Itu ada lukisan di situ di meja. Lukisannya nggak terlalu besar ya. Nggak terlalu besar. Saya refleks, saya ambil lukisan itu, saya lempar ke kepala itu, Bang. Kena lukisan itu. Prak, sampai pecah itu bingkaian lukisan itu pecah. Retak. Setelah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba saya kebangun. Kebangun itu udah di kamar. Kebangun, ternyata saya udah di kamar. Oke. Dan saya itu sebenarnya udah agak senang itu. Ternyata itu mimpi gitu kan. Oke. Ya, gitu. Ternyata itu mimpi gitu dalam hati saya gitu. Alhamdulillah ya gitu kan. Dan di situ ada anak saya masih tidur. Itu ternyata udah pagi. Tapi istri saya nggak ada. Nah, ternyata istri saya ada di dapur kan lagi bikin teh. Saya samperin lah istri saya ke dapur, jalan. Kebetulan dapur itu kan sebelahnya ya gudang itu kan. Lah saya penasaran dong sama mimpi saya itu, saya penasaran gitu kan. Tadi saya mimpi udah masuk ke dalam sini nih. Nah saya buka itu gudang. Emang kebetulan nggak dikunci sama yang penjaganya. Emang nggak ada kuncinya kayaknya, cuma ditutup gitu dong. Saya buka, krek. Itu apa yang saya lihat itu sama seperti apa yang ada di dalam mimpi saya. Itu banyak lukisan. Lukisan itu ada yang di meja, ada yang di dinding. Itu benar lukisannya real sama seperti apa yang di mimpi saya tadi. Bisa sama gitu? Ya, bisa sama itu saya bingung kan. Penasaran dong karena emang itu udah pagi, saya jadi nggak ada rasa takut sama sekali kan. Saya ke dalam, iseng ke dalam. Saya cek. Dan lukisan yang tadi saya lempar itu bener ada di bawah. Pecah. Ada beneran? Itu benar pecah. Waduh. Lukisan itu pecah. Ini lukisan yang tadi gua lempar ini gitu kan. Pecah bener ini. Tapi tadi kan mimpi kan. Dalam hati saya begitu kan. Saya mulai di situ saya deg-degan nih. Langsung deg-degan, badan saya merinding. Saya pelan-pelan saya pengen keluar gitu kan. Pas saya buka pintu itu saya kaget. Begitu buka pintu, di sana ada Pak Ali. Pak, gitu. Saya kaget kan namanya. Dikira saya udah bisa ngelihat kejadian begitu tuh buka pintu. Tiba-tiba yang keluar penjaganya gitu kan. Kenapa Pak? Kata dia gitu kan. Enggak, saya cuma mau ngeliat-liat doang. Sini banyak lukisan ya. Dia bilang. Oh iya, udah nggak usah masuk Pak. Kata dia gitu. Kotor, nanti bapaknya kotor, kasihan gitu. Ditutup aja ya. Oh iya Pak, gitu. Saya tutup. Dia cuma ngasih tahu kalau mau sarapan udah disiapin gitu. Kata dia. Oh iya Pak, makasih gitu kan. Udah itu saya cerita tuh sama istri saya. Cerita. Itu tadi kok ini ya. Saya mimpi itu tiba-tiba ada di dalam gudang,
gudang itu banyak lukisan, tapi ternyata benar pas saya cek itu nggak ada lukisan. Itu perasaan doang kali, kata istri saya gitu. Perasaan doang kali, perasaan, kata dia. Benar, itu nyata. Dan apa yang saya lempar itu ada di bawah. Tadinya itu nggak ada di meja, gitu kan. Enggak, itu perasaan doang kali, bohong, kata istri saya. Itu nggak percaya istri saya, nggak ada yang percaya. Terus ya udahlah, ya gitu. Dari pagi itu ke siang itu emang nggak ada gangguan apa-apa kan, aman-aman aja kan. Nah siangnya itu saya jalan-jalan ke daerah sana, daerah Lembang itu kan. Singkat cerita itu saya balik lagi ke situ itu habis maghrib, sampai lagi ke ke villa itu habis maghrib. Nah saya bertiga sama anak saya masuk ke dalam. Pas udah di depan pintu villa itu, tiba-tiba anak saya ketawa. "Dek, kenapa?" Ketawa aja gitu sambil nunjuk ke arah taman. Di situ ada taman, ada ayunan. Tamannya sih nggak begitu luas, berapa kali berapa gitu. Emang buat taman buat anak-anak di villa itu aja sih, buat kayak selasar apa namanya itu. Dia nunjuk ke arah sana sambil ketawa, gitu kan. Terus saya tanya, Dede kenapa? Terus dia cuma ketawa-tawa aja. Terus istri saya, udah masuk, kata istri saya gitu, masuk gitu kan. Saya itu di situ kan makan malam lah gitu kan, makan malam, nggak ada apa-apa, kayak biasa saya nonton TV, anak saya tidur. Setelah nidurin anak saya, istri saya nanya, bilang, tahu nggak? Tadi itu dia ketawa-tawa itu di depan itu. Dia bilang begini, katanya. Bilang apaan? Dede gitu. Ada Dede gitu. Sambil nunjuk ke taman itu. Yang benar, saya bilang. Iya benar. Waduh. Kata istri, namanya anak kecil kan pasti bisa dilihatin hal-hal yang begitu kan. Saya juga ngerti gitu. Ya udahlah, jangan dibahas. Nih lokasinya udah kayak begini, jangan sampai bikin ini lagi, panik, jadi bikin parno lagi gitu kan. Ya udah gitu, kita makan selesai, terus kita kembali lagi ke kamar itu kan. Kita kembali ke kamar, tiba-tiba itu saya pikir gini, ntar kalau saya tidur lagi saya mimpi itu lagi, gitu. Saya sampai nggak berani tuh saya tidur. Saya nggak berani tidur. Saya balik lagi ke ruang tamu itu, saya nonton TV aja gitu kan. Tapi namanya ngantuk kan nggak bisa dibohongin kan ya. Saya tadi mau tidur di ruang tamu aja, tapi ngeri juga kalau tidur sendiri gitu kan. Sama pilanya juga lumayan gede gitu. Akhirnya saya balik lagi ke kamar, saya tiduran lah tuh, benar tidur di kamar. Dan nggak tahu itu mimpi, saya tiba-tiba balik lagi itu ke gudang itu lagi. Tapi di mimpi ini, yang kedua kalinya? Ini yang kedua kalinya, saya balik lagi ke gudang lagi. Sampai saya ngeh, ini mimpi apa bukan ini? Mimpi apa bukan? Ya udah ketakutan di situ, Bang. Saya udah ketakutan banget, Bang, di situ. Di gudang itu. Saya buka pintunya juga nggak bisa dikunci lagi. Ini sama nih kejadian sama kemarin nih. Saya bilang, saya panik di situ. Ntar ada kepala lagi nih, saya pikiran saya udah begitu kan ya. Saya udah nyari barang, nyari apa yang bisa saya bawa. Takut kalau ada apa-apa itu kan bisa ngelawan saya gitu kan. Saya bawa, udah saya gedor-gedor percuma, udah gedor-gedor juga nggak ada yang denger gitu kan. Saya bawa kayu, yang ada di situ nemu tuh saya kayu bekas bangku yang udah rusak itu, saya patahin itu, dia pegang kalau takutnya ada apa-apa gitu kan. Saya berdiri saya gini, ada cetak gitu, kayak barang jatuh gitu kan. Itu kondisi kan gelap, emang nggak ada lampu kan. Jadi ngelihat apa yang jatuh pun kita juga nyari-nyari gitu. Apaan itu yang jatuh gitu kan. Terus saya cari-cari, apaan, nggak ada yang jatuh. Der gitu kan. Kayak meja, kayak meja digebrak gitu. Gitu. Iya, kayak meja digebrak gitu kan. Dak gitu. Saya saking paniknya, saya teriak-teriak gitu. Lu kalau berani muncul, sampai begitu saya. Jangan nakut-nakutin gua, gue bilang gitu kan. Kalau berani muncul, jangan kayak gini nih, nakut-nakutin gua nih, gitu. Saya sampai kayak begitu, saking saya antara takut sama mau nggak mau, jadi harus berani gitu kan. Saya nekat aja. Bunyi kayak gitu, dar, gitu doang, suara-suara gitu. Terus nggak lama ada suara anak kecil, dia kayak ketawa gitu. Saya cari di mana tuh anak kecil.
Nggak taunya dia ada di atas lemari, Bang. Lemari yang tadinya sebelahnya itu saya kemarin itu nunduk jongkok itu. Di atas lemari dia megang boneka yang udah serem itu, dipegang itu boneka sambil gini-gini pakai baju gaun putih gitu, rambutnya sepinggang gini, mukanya itu pucat ya, terus kayak matanya itu nggak jelas, itu namanya tempat gelap tuh hitam begitu. Celong ya betul. Itu di atas, kaget saya langsung. Saya tibuk-tibuk itu kayak nggak pergi-pergi gitu. Mesti begitu aja kakinya sambil ketawa-tawa anak kecil itu. Tapi megang bonekanya juga bonekanya udah serem gitu kan. Saya takut itu, saya bingung harus gimana itu, saya teriak-teriak juga nggak ada yang denger kan. Ini benar-benar ngeri banget ini. Akhirnya nggak lama tuh saya ngambil kayu lagi, saya timbukin ke dia lagi tuh nggak pergi-pergi gitu, masih ada di situ kan. Sampai saya di depan pintu itu, saya nyender tuh sampai duduk tuh nyender depan pintu, sampai gedor-gedor gini nggak ada yang bukain. Akhirnya apa? Saya kebangun lagi di kamar. Gitu. Dan kebangun di kamar itu udah pagi lagi. Itu saya balik, saya lihat istri saya juga nggak ada lagi, dia ada di dapur lagi. Itu kan. Jadi kayak keulang-ulang gitu. Gimana sih ya orang kalau kayak kita kembali lagi keulang lagi gitu kan, kita ini juga kan aneh ya. Terus saya coba, istri saya bener ada di dapur lagi kayak bikin kopi kayak di awal itu gitu kan. Anak saya juga masih tidur di kamar. Ini kok kejadiannya sama kayak yang di awal, balik lagi gitu kan ya. Ini aneh nih kayak gini. Terus saya tanya istri saya kan, bikin teh gitu. Oh ya udah gitu kan. Terus saya penasaran lagi mau masuk ke itu lagi. Saking itu saya penasaran lagi. Saya buka pintu gudangnya karena memang sebelahan sama dapur kan. Saya buka pintu gudangnya itu, saya lihat ya benar sama kayak di mimpi itu. Itu kejadian itu benar sama persis itu, sama banget ya. Dan saya bilang ke istri saya, ini nih nggak beres nih katanya. Nggak beres kenapa? Masa dimimpin lagi kayak di awal lagi gitu, tiba-tiba ada di dalam gudang. Apaan semalam kamu ada di kamar terus kok, kata dia gitu. Oh, tapi saya benar ada di gudang tadi gitu. Itu mimpi kali, kata dia gitu kan. Kayaknya kalau mimpi nggak mungkin deh, namanya bingkaian itu udah saya lempar dari meja ke bawah, dan di mimpi itu kayak gitu, di nyatanya pun emang dia ada di bawah kan, bingkai yang bekas saya lempar itu. Udah nggak jelas gitu kan. Saya nggak mau ambil pusing, ya udahlah gitu kan. Pas besok paginya kita kan udah mau pulang gitu kan. Kita siap-siap beres-beres gitu kan. Pas saya mau ke dapur itu kan pintu gudang itu nutup ya. Itu saya mau ke dapur ngebuang sampah kan. Sampah-sampah di situ ada tempat sampah. Sampah-sampah bekas saya makan itu kan, saya buang sampah situ. Saya buang di situ. Tiba-tiba pintu yang ada di gudang itu kebuka sendiri. Cekrek gitu. Kan dia ada ininya nih. Ada handle-nya ya kan. Krek gitu kan. Kebuka kayak gitu. Kaget saya kan. Jadi kayak gini nih dapur. Saya madep sini kan, dapur. Nah, pintu gudang itu di sini gitu. Jadi nengok begini tuh, ini pintu gudang gitu. Jadi saya waktu buang sampah begitu, tiba-tiba jeglek gitu kan. Kaget saya lihat itu pintu buka, ngek. Saya lihat ke dalam gitu kan, nggak ada apa-apa, coba kayak yang sesuai sama apa yang kita lihat tadi gitu kan. Saya pengen nutup lagi juga, takut gitu kan. Iya, takut itu. Udah saya cuekin aja, udah saya buang sampah, saya cuci tangan di situ di wastafel. Terus saya balik lagi ke depan, sembari siap-siap gitu kan, masukin ke koper segala macem. Karena saya jam 1 itu udah check out tuh kan. Pas. Nah, setelah itu siang itu sebelum saya pulang itu Pak Ali itu datang gitu kan. Dia nanya, udah siap-siap Pak? Gitu. Ya, udah siap-siap Pak, dia bilang. Itu. Saya penasaran dong kan gitu.
Pak, itu yang di gudang itu banyak lukisan ya? Oh iya, itu lukisan. Udah lama Pak, katanya gitu kan. Kata Pak Ali gini, itu dulu lukisannya ada di dalam, di rumah, di villa itu banyak gitu ditaruh-taruh. Cuman karena semenjak ini disewain, lukisannya dia dipindah lah di gudang, kata dia gitu kan. Kata yang punyanya suruh pindahin aja ke gudang gitu. Ya, jadi di gudang itu tempat lukisan-lukisan kata dia gitu. Terus saya tanya, ya itu di sini pemiliknya di mana Pak? Saya bilang, pemiliknya mah orang Jakarta Pak, kata dia gitu, orang Jakarta. Terus, tapi yang punyanya itu udah meninggal, kata dia gitu. Ya, pemilik vilanya udah meninggal, gitu. Tapi yang meninggal itu suaminya. Suaminya sama anaknya meninggal Pak, kata dia gitu. Oh. Tapi istrinya istrinya masih di Jakarta. Sekarang udah nikah lagi, itu udah lama, kata dia gitu kan. Terus saya bilang, dulu meninggalnya kenapa Pak? Sakit, saya tanya gitu. Terus dia bilang, enggak Bang, itu enggak Mas, itu meninggalnya kecelakaan, kata dia gitu. Waduh, kecelakaan? Iya. Kecelakaan kenapa? Jadi gini, dia itu bawa motor sama suami sama anaknya. Bertiga nih, istri, anak sama suami kan, naik motor, tiba-tiba kecelakaan, itu ketabrak bis kalau nggak salah, bawa motor ketabrak bis, sedangkan anak sama suaminya itu meninggal di tempat, dan istrinya itu selamat. Itu kejadian dulu. Dan yang di gudang itu lukisan bekas suaminya Mas, katanya. Yang di gudang tadi. Iya, jadi lukisan itu, jadi suaminya itu dulu emang suka ngelukis, gitu. Jadi semenjak ini disewain, jadi istrinya minta lukisan itu dimasukin ke gudang semua, karena emang agak-agak ngeri, serem gitu gambar lukisannya kayak orang-orang dulu, kayak gitu-gitu kan, kayak pakai baju kebaya, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya daripada nanti yang nginep agak takut atau gimana, jadi dipindahin ke gudang semua, katanya gitu. Nggak ada yang boleh ditongol. Iya. Dan saya berpikir gini, apa jangan-jangan yang kepala jatuh itu dulu bekas yang almarhum suaminya gitu kan, dan ada anak kecil di atas lemari itu yang gangguin anak saya juga, jangan-jangan itu anaknya yang meninggal juga. Itu bisa jadi kan, itu di pikiran saya sempat begitu. Terus tapi saya nggak ngomong sih ke Pak Ali, nggak ngomong kejadian itu, saya cuma nanya begitu aja gitu. Kata Pak Ali yang dijelasin dia begitu. Jadi istrinya sekarang udah nikah lagi, kata dia, tinggal di Jakarta. Dulu pernah tinggal di sini. Itu kalau dia datang ke sini itu kalau nggak liburan kayak seminggu sekali ke sini nginep gitu keluarganya dulu. Nah semenjak kecelakaan itu meninggal suami sama anaknya, dia udah jarang ke sini lagi istrinya. Nah makanya istrinya nyuruhnya disewain aja gitu villanya gitu kan. Nah di pikiran saya itu ya berarti semua itu kayaknya ada hubungannya, ya kan? Ada hubungan dari almarhumnya itu. Ya udah saya beres-beres, siap-siap gitu. Jam 1 saya keluar. Itu tahu nggak, begitu keluar villa itu, kan ada pagar ya. Keluar pagar villa saya pergi, nggak jauh dari pagar itu saya ngeliat tuh kayak ada anak kecil sama laki-laki, kayaknya yang saya lihat itu deh. Dia tuh kayak dada-dada gitu. Tapi sosoknya dari pinggir jalan. Jadi begitu keluar villa itu kan, itu siang loh padahal. Jadi keluar villa, pagarnya dibuka, itu kan sama Pak Ali, itu saya keluar. Itu nggak jauh, kurang lebih berapa meter itu, di situ tuh di pinggir itu saya ngelihat ada anak kecil sama bapak-bapak gitu sama laki-laki gitu. Dia dada-dada gini. Dada abang? Iya. Di mobil saya kaget dong. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Itu saya nggak ada apa-apaan kok, kata. Tapi yang di istri saya nggak ngeliat. Di depan saya itu ada, itu nggak ngeliat. Yang lihat cuma saya doang. Iya, dada-dada, iya. Dada-dada itu. Dan itu yang bapak-bapak yang saya lihat
Itu bener mukanya itu kepalanya botak. Kepalanya botak, itu mukanya udah hancur. Tuh. Mukanya udah hancur, cuma yang anak kecil itu enggak. Dia cuma pucet gitu, kayak gitu, pakai gaun itu. Sama seperti yang saya lihat di gudang itu, anak kecil itu. Itu siang loh padahal. Apa cuma halusinasi saya atau gimana? Kayak nggak mungkin. Itu cerita bisa nyambung gitu loh. Itu kan, kayak dada-dada gitu. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Dia nggak ngomong apa-apa. Terus saya jalan aja kan, saya arah pulang gitu kan. Udah positif aja gitu. Alhamdulillah sih sampai rumah itu nggak ada gangguan apa-apa. Nggak ngikutin sampai rumah. Nggak ngikutin sampai rumah, alhamdulillah itu nggak ada gangguan apa-apa. Dan itu buat jadi pengalaman buat saya gitu, nginep di tempat itu. Oke Bang, berarti kan tadi tuh gangguannya mungkin berupa kayak tidur, tapi dipindahin ya Bang. Iya betul. Kerasanya ya, kita Rasanya rasanya gitu. dipindahin. Dan apa juga mungkin ngeliatnya kayak melek, tapi dikunciin di gudang gitu kan. Iya. Oke, tapi pas ini Abang nanya nggak sih ke istri, ini gue tadi tidur atau apa gitu? Orang dia bilang saya ada di situ, Tidur tapi Tidur. posisinya. Oke. Berarti kayak teleport gitu ya. iya bisa jadi. Tapi dibilang teleport juga kayaknya susah juga ini ya. Iya. Susah di luar nalar Di ya. luar kan? nalar, benar di luar nalar. Dan kalaupun itu mimpi juga gimana ya? Ya nggak mungkin mimpi juga, karena saya kan ngelempar Lempar benda ya. kan? benda di situ dan jatuh di situ pecah. Dan saya lihat Dan waktu ke dicek. situ cek memang bener ada. Tuh. Gitu. Tapi si yang punya villa ini ada omongan nggak sih Bang, kenapa ini nggak boleh dibuka selain ini ya tadi kayak kotor atau alasan-alasan klasik lah gitu ya. Iya. Nah, ada ini nggak sih alasan tertentu gitu yang dari dia? Sebenarnya dia cuma kayaknya nutupin ya, lebih ke Oh, nutupin gitu. dia nggak Nutupin. ngasih tahu ya? Nggak, jadi nggak tahu. Jadi saya ngalamin semua itu juga saya nggak bilang ke penjaga villanya itu, saya nggak bilang. Karena dari awal saya kayaknya udah ngerti supaya jangan masuk-masuk, jangan ngutak-ngutik yang ada di dalam gudang. Kayaknya maksud dari dia itu ya itu satu itu, jangan ngutak-ngutik gudang, takutnya terjadi sesuatu yang seperti saya alamin gitu kan. Bener-bener. Itu makanya dari awal dia bilang, Mas kalau bisa nggak usah dibuka gudangnya, nggak usah masuk, takutnya kotor, dengan alasan seperti itu. Padahal sebenarnya saya tahu ada Ada yang maksud dirahasiakan, tertentu, ada yang ya. dirahasiakan. Gitu. Oke. Nah tapi kan si lukisan ini ada banyak nih Bang berarti Bang. Banyak banget. Dan itu dia yang ngelukis si siapa tuh tadi yang bapak-bapak ya? Ya, yang suaminya yang suaminya punya rumah ini. yang udah meninggal. Dan udah meninggal juga ya? Udah meninggal. Oke. Nah tujuan dia nyimpen di situ tahu nggak Bang kenapa sih disimpan foto-foto di situ, apa lukisan di gudang tersebut? Ya, jadi saya pernah tanya ke penjaganya kan, yang masalah lukisan banyak tuh di gudang. Dia bilang sebenarnya lukisan itu nggak di gudang, jadi ada di ruang-ruang di villa itu, kayak di ruang tamu, ada di kamar, pecah itu kemana-mana tuh disebar gitu kan. Ada yang di ruangan atas gitu. Cuma semenjak suaminya sama anaknya itu meninggal, udah lama nggak dilihat ke situ kan. Istrinya itu nyuruh penjaganya itu supaya semua lukisan yang ada di dalam itu masukin ke gudang. Karena villa ini mau disewakan gitu Karena kan. serem ya mungkin. Karena mungkin lukisannya itu emang agak serem gitu. Takutnya, creepy ya takutnya yang nginep di situ keganggu dan nggak nyaman gitu. Oh, nah tapi kan tadi ini ya Bang ya ada kejadian juga nih yang istri Abang kayak mungkin kayak kesurupan ya Iya. atau nggak sadar. Kamu ngomong apa? Kamu nggak takut ya gitu? Iya, kamu nggak tahu. Dan dia nggak tahu tuh kalau dia Nggak tahu. Kan saya bilang, kamu tadi ngomong apa? Kok ngomong nggak takut gitu? Siapa yang ngomong sih? Kata dia. Nggak ngomong apa-apa, kata dia gitu kan. Ya emang dia nggak sadar dia ngomong kayak gitu. Dan saya ngerasa itu pasti dia kesurupan. Oke. Tapi suaranya yang ngomong itu beda nggak sih? Beda. Suaranya beda. Ya? Dia itu bahasanya dengan bahasa Sunda. Oke. Nah menurut Abang itu yang ngomong sosok apa nih? Menurut Abang aja nih. Kayak suaranya entah nenek-nenek atau gimana orang tua gitu Bang? Suaranya berat. Oke, berat. Kalau saya rasa itu laki-laki. Saya rasa. Ya? Iya, yang masuk ke dalam itu. Oke. Dan juga tadi sebelum sampai villa sempat ketemu sama orang yang udah sesepuh mungkin. Yang hilang itu tadi tuh, yang pas nanya alamat ya? Iya, betul. Nah, oke. Abang cerita nggak sih ke si yang punya villa ini tadi saya ketemu sama bapak-bapak, kenal nggak sama bapak itu gitu?
Saya cuma cerita gini doang sama ke pemilik villa. Tadi saya nyari alamatnya susah, dia bilang. Saya tanya sana sini nggak ada yang tahu, bang, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya saya ketemu sama bapak-bapak itu setengah tua itu, dia ngasih tahu alamat di sini di perempatan depan, dia bilang gitu kan. Ya, akhirnya ketemulah di sini. Tapi dia nggak nanya sih, nggak. Saya juga nggak bilang kenal apa enggak sama orang itu, saya nggak nanya gitu. Karena emang saya nggak ada berpikiran yang aneh-aneh di situ. Saya anggap aja itu kayak ini biasa aja gitu. Belum tahu kalau akan terjadi seperti itu, belum tahu. Nah, tapi si yang punya villa ini tahu nggak sih bang kronologi apa namanya, latar belakangnya yang tadi sosok abang lihat nih, yang pala buntung, lidahnya melet. Abang cerita nggak ke si penjaga ini? Saya nggak cerita. Nggak cerita ya? Nggak cerita. Oh, saya jadi lebih ke ngambil kesimpulan sendiri gitu. Saya nggak mau cerita masalah itu saya nggak ngomong gitu. Takutnya tersinggung juga atau gimana gitu kan. Saya takutnya kalau dia jawabannya, nggak bener, itu bapak ngada-ngada aja gitu, gimana kan? Saya nggak enak jadinya kan. Yang makanya tadi ini ya yang apa, bapak sama iya, itu ya? Iya. Jadi saya cuma diem aja, saya nggak cerita kejadian apa yang saya alamin di situ. Cuma saya tanya yang pemiliknya itu siapa gitu, dan ternyata pemiliknya itu udah meninggal, dan meninggal itu kecelakaan sama anaknya, sama istrinya. Suami dan anak itu meninggal di tempat, tapi istrinya selamat gitu. Tapi si istrinya itu masih ada nggak? Masih ada. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada, kata di Jakarta gitu. Dan ternyata udah nikah lagi katanya. Jadi nggak nempatin di sana, nggak serem juga ya bang ya. Nah makanya itu lokasinya jadi tempatnya disewa aja villanya gitu sampai sekarang. Tapi yang si istri abang ini nggak ngeliat si sosok kepala buntung ini? Enggak lihat. Itu. Betul, murni abang aja nih. Saya yang digangguin itu. Betul. Cuma ya anehnya tuh istri saya tuh sempat kesurupan itu. Gitu. Dan yang anehnya itu kejadian itu kenapa mengulang-ulang gitu. Bener. Ya. Nah, aneh juga sih kalau pas tadi itu yang tidur tiba-tiba melek, kita di gudang, pokoknya udah kayak bener-beneran ini bang, kayak beneran apa sih? Dia pindah tempat. Iya, kayak pindah tempat beneran gitu loh. Padahal dibilang mimpi tapi ada ininya, bekasnya gitu kita betul. gitu. Oke. Ya makanya tadi penjaganya bilang begitu itu kayaknya emang dia udah tahu sebenarnya. Daripada nanti kenapa-kenapa terjadi apa-apa, lebih baik dia nyari aman, jangan ngutak-ngutik yang ada yang di gudang gitu kan. Mungkin dia juga udah tahu lah pasti bakal begini-begini nih. Iya, pasti kayaknya sebelum saya yang nginep di situ juga mungkin udah ada kejadian, udah ada yang pernah ngalamin gitu. Dan mungkin udah ngadu juga ke penjaganya, melapor kalau mereka. Iya, kayak gitu. Oke, segitu dulu cerita dari Bang Angga untuk malam kali ini. Terima kasih banyak nih Bang Angga. Sama-sama. Udah mampir di Kisah Tengah Malam. Dan oke, sebelum closing gue mau ngingetin lagi nih, bagi kalian yang punya cerita dan ingin bercerita di Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Yaudah, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Angga juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.